Man akhafahul kalam, siapa berhati-hati dalam berbicara, ajarohus sumt, maka diamnya akan membuat mulia, mendatangkan pahala. Jadi orang iman itu kalau berbicara, bicaranya pahala, kalau diam, diamnya pahala. Kenapa diamnya pahala? Ya diam, daripada saya berbicara, bicara saya dosa, maka saya diam meninggalkan bicara dosa, maka dapat pahala diamnya. Diam dari riba, dari fitnah. Tentu orang-orang akan menjauhkan diri dari kalian. Nabi Musa diperintah oleh Allah untuk berbicara dengan Fir'aun dengan lemah lembut. Bahal Fir'aun itu musuh Allah. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Hendaklah kamu Musa dan Harun berkata dengan perkataan yang lemah lembut, qawlan layyina la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Mudah-mudahan atau siapa tahu Fir'aun bisa mengambil pelajaran, bisa ingat, dan bisa takut kepada Allah. Nah, sekelas Nabi Musa dan Nabi Harun diperintah untuk tetap berkata lembut kepada orang yang menjadi musuh-musuh Allah. Maka dikatakan aslul mahasin kulliha al-karom. Sumber segala kebaikan adalah kedermawanan. Bagian daripada akhlak adalah dermawan. Tidak pelit. As-sakhiyu qaribun minan nas, orang yang dermawan itu dekat dengan manusia. Ba'idun minan nar, jauh dari neraka. Wal bakhil, orang yang pelit, ba'idun min Allah, jauh dari Allah. Ba'idun minal jannah, jauh dari surga. Qaribun minan nar, dekat dengan neraka. Dua sifat ini bisa kita pilih. Kalau kita mau selamat, maka bersikap dermawan dengan apa yang kita punya. Jangan pelit. Tetapi jangan pula berlebih-lebihan. Ya tetap sederhana. Al-iqtisad nisful ma'isyah. Sederhana itu separuh dari kehidupan. Man iqtasada aghnahullah. Kata Nabi, siapa yang bersikap hemat, maka Allah akan menjadikan dia kaya. Wa man bazzara afqarahullah. Siapa yang boros, maka Allah akan menjadikannya miskin, fakir. Hemat ini tentunya bukan terus menahan apa yang kita punya daripada berinfak dan sedekah.
Karena Nabi bersabda, mana kosomadun min sodakoh. Justru harta itu kalau disedekahi tidak akan pernah berkurang. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Akan tetapi selalu bertambah, bertambah, bertambah. Intinya al-iqtisad itu sederhana, tidak boros dan tidak pelit. Dan orang itu dicintai Allah. Innallaha yuhibbul qasdah. Allah mencintai kesederhanaan. Wa yakrahu as-saraf wat tabdzir. Dan Allah itu membenci sikap boros dan mubazir. Maka dalam Al-Quran perintah makan dan minum. Kulu washrobu. Makanlah, minumlah. Wala tusrifu. Tapi jangan israf. Kemudian kita berusaha supaya kita bisa berkata baik. Kalau nggak bisa berkata baik, diam lebih baik. Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi," siapa orang itu beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhirat, hari kiamat, falyaqul khairan aw liyasmut, hendaklah berbicara baik atau diam. Karena apa yang dibicarakan itu salah satu di antara dua, baik, buruk. Kalau baik bicarakan, bicara ilmu, bicara agama, bicara kebaikan, kita bicarakan. Tapi kalau nggak bisa berbicara baik, maka diam lebih baik. Orang banyak omong kosong menunjukkan kedunguan. Bagian dari sifat kedunguan itu adalah banyak bicara kosong. Idza qalla aqlul mar'i qalla kalamu. Idza tamma aklul mar'i qalla kalam wa aikin bihumqil mar'i in kana muksira. Disebutkan idza tamma aklul mar'i, bila sempurna akal seseorang, qalla kalamuhu, maka sedikit bicaranya. Tentu di sini maksudnya bicara yang sia-sia itu sedikit. Sedikit tertawa, banyak zikir. Waikin bihumkil mar'i, yakinilah olehmu atas kedunguan seseorang, idza kana in kana muksiro, bila dia banyak omong kosong. Maka saran Nabi, falyakul khairan aw liyasmut. Orang iman itu kalau bicaranya baik, nggak bisa bicara baik, diam. Man akhafahul kalam, siapa berhati-hati dalam berbicara, ajarohus sumt, maka diamnya akan membuat mulia, mendatangkan pahala. Jadi orang iman itu kalau berbicara, bicaranya pahala, kalau diamnya pahala.
Kenapa diamnya pahala? Ya diam, daripada saya berbicara, bicara saya dosa, maka saya diam meninggalkan bicara dosa, maka dapat pahala diamnya. Diam dari ribah, dari fitnah. Jadi kalaupun nak bicara yang baik, gak bisa bicara baik, diam lebih utama. Ini kita renungi begini. Dan juga kita harus bisa menjaga rahasia orang lain. Jangan suka membeberkan keburukan orang. Saling menjaga amanah. Innama yatajalasul mutajalisani bil amanah. Sesungguhnya dua orang yang sedang duduk itu memegang amanah. Amanah satu sama lain. Jadi kalau kita ini mendengar bicaranya orang, maka jangan sampai bicara orang yang perlu kita rahasiakan kita beber. Kita aman. La yahillu li ahadihima ayyaghsha ala sahibihi ma yakrah. Tidak dibenarkan atau tidak dihalalkan bagi salah satu dari keduanya memperbincangkan temannya dengan apa yang ia benci. Dia masuk ghibah, bicara rahasia orang yang kalau apa yang kita bicarakan, yang dibicarakan tak suka. Kalau orang bodoh itu hatinya ada di mulut. Tapi kalau orang cerdas, mulutnya ada di hati. Qalbul ahmak fi famih katanya. Hati orang bodoh ada di mulutnya. Ya asal ngomong aja. Walisanul akil fi qalbih. Tapi mulutnya orang yang pandai, orang yang cerdas ada dalam hatinya, sehingga hati-hati mau bicara. Tapi kalau orang bodoh, sembarang ngomong, sumpah serapah ngomong sembarang. Nggak bisa hati-hati karena hatinya ada di mulut, tidak ada di dalam. Jadi ibarat hatinya telah berpindah dari tempatnya, nggak punya hati sehingga nggak bisa hati-hati. Kalau orang sudah tidak bisa hati-hati, itulah awal keburukan. Maka hidup dengan penuh kehati-hatian. Ini waktu-waktu di dunia ini waktu yang mahal. Kita gunakan apa yang bisa kita pakai ini, pemberian Allah semuanya. Itu perkara yang menguntungkan kita dunia dan akhirat. Al-waktu asman minaz zahab. Waktu lebih mahal, lebih berharga dari emas. Al-waktu asmanu minaz zahab. Waktu lebih mahal, lebih berharga dari emas. Ini yang bisa mengetahui harganya waktu ya orang yang memikirkan tentang waktu.
maka diusahain dalam setiap waktu itu ada tambahan-tambahan kepahaman. Dengan waktu yang terlewat itu akan menjadi penyesalan. Manfaatahu ta'lim waqta sababi, siapa tidak belajar di waktu muda, fakabbir alaih arba'an liwafati, maka solatilah ia dengan 4 takbir sebagai tanda kematian. Maksudnya apa? Maksudnya dia dianggap mati. Dia orang kalau tidak paham agama dianggap mati sebelum matinya. Kalau orang paham agama, walaupun mati dianggap hidup. Karena dia kelihatannya sudah mati, tetapi punya amalan yang dilanjutkan oleh orang yang masih hidup, yang mereka beramal dengan sebab ilmunya yang dulu ia ajarkan kepada. Memang belajar agama itu berat, tapi memang harus kita usahakan. Man lam yadhuq dhullat ta'allum sa'atan tajarra' dhullal jahli tul hayat. Siapa tidak pernah merasakan pahitnya belajar, maka ia akan menanggung hinanya kebodohan sepanjang hidup. Kalau orang nggak mau ngaji ya, maka menjadi orang yang tidak paham. Karim. Maka nafsu kita harus kita kendalikan. Nadharul jahil bi'ainihi wa nadhirih. Orang bodoh itu memandang dengan mata dan penglihatannya. Wa nadharul aqil biqalbihi wa khatirih. Sedangkan orang yang cerdas, mereka memandang dengan menggunakan akal dan hati. Nanya selalu dipikir dulu apa yang ia pandang. Kalau orang bodoh tidak ada mikir-mikir. Ya matanya mata keranjang. Allah. Mayyaf'alil khaira la ya'dam jawaziyah. La yadhhabul urfu bainallahi wan nas. Barang siapa yang dia ini selalu berbuat baik, tidak akan hilang pahalanya. Karena apa? Karena tidak akan hilang kebaikan di hadapan Allah dan manusia. Kebaikan itu akan kekal, maka pahalanya pun kekal.
kebaikan di dunia kita tanam. Insyaallah kita berusaha berusaha apa? Berusaha menjadi orang yang bermanfaat hidupnya. Nah, insyaallah kita lagi kita isya. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.